Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, sebelumnya nama saya Kana Rizky Ramadhani. Saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan nomor NIM 01011902. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis media. Yang pertama analisis framing dan yang kedua analisis isi. Nah, yang pertama kita akan masuk ke analisis framing. Analisis framing sendiri merupakan salah satu metode analisis media yang mana seperti halnya dengan analisis isi. Dan satu lagi analisis semiotik. Nah, kali ini saya akan membahas analisis framing dan analisis isi. Secara sederhana, framing merupakan suatu bingkaian yang mana meliputi sebuah peristiwa atau framing yang lainnya digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi atau menulis sebuah berita mengenai peristiwa tersebut. Nah, untuk analisis framing juga telah banyak ditemukan oleh atau digunakan oleh para peneliti, terutama untuk mengkaji berita dan jurnalistik terkait peranannya dalam membantu interpretasi media tentang realitas dan pengaruhnya terhadap khalayak. Teori framing atau konsep analisis framing sendiri adalah pendekatan teoritis yang telah digunakan dan diterapkan dalam studi komunikasi politik dan gerakan sosial media. Konsep analisis framing sendiri dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman pada tahun 1974 melalui bukunya bertajuk Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Menurutnya, analisis framing adalah suatu definisi dari situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektif yang kita miliki di dalamnya. Dalam perkembangan analisis framing sendiri tidak hanya diterapkan dalam sosiologi atau psikologi, tetapi juga ilmu komunikasi. Nah, terutama tadi yang seperti yang saya jelaskan, ilmu komunikasi massa komunikasi massa berpengaruh terhadap teori framing, dan kebalikannya, teori framing juga sangat berpengaruh dalam komunikasi massa. Analisis framing ini telah digunakan dalam berbagai penelitian komunikasi massa maupun komunikasi politik, organisasi, manajemen public relation, dan lain-lain. Nah, konsep framing ini sendiri terjadi pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya itu George Besant pada tahun 1905 dan 1972. Dan konsep framing sendiri memiliki hampir banyak definisi yang berbeda-beda. Hampir tidak ada kesepakatan di antara para ahli untuk mengartikan dan mengontekstualisasikan apa sebenarnya itu framing. Namun satu hal yang disepakati secara umum adalah bahwa framing adalah sebuah teori efek media massa yang menghubungkan bagaimana sebuah pesan disajikan dalam sebuah media, terutama media massa, kepada khalayak, bukan disajikan kepada khalayak saja. Nah, untuk itu selanjutnya setelah saya sudah membahas tentang analisis framing, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis isi. Analisis isi dalam penelitian media atau media massa merupakan metode penelitian yang membahas secara mendalam baik dari isi maupun luar
suatu informasi yang tertulis atau tercetak di dalam media massa. Nah, analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis ialah Harold de Lasswell yang melopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Nah, ada beberapa definisi mengenai analisis isi sendiri. Yang pertama itu analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang mana metode ini meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Lalu, menurut Holsti, metode analisis ini merupakan suatu teknik untuk pengambilan kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus untuk suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang atau peneliti lain, berarti itu merupakan suatu penghasilan kesimpulan yang serupa. Analisis isi harus dibedakan dalam metode penelitian lainnya. Di dalam penelitian tentang pesan yang sifatnya meneliti yang latent atau tersembunyi, kualitatif dan prosedurnya berbeda. Selanjutnya, analisis isi ini merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik itu surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. Nah, mungkin itu saja dari saya karena saya sudah menjelaskan dua jenis analisis di media, yaitu framing dan analisis isi. Semoga ini dapat membantu teman-teman. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.